Kita masih melanjutkan materi terkait dengan pekerjaan K3 listrik ya pada pekerjaan pemeliharaan pembangkit. Tadi kita sudah bahas ya materi terkait dengan breakdown maintenance, corrective maintenance, preventive maintenance. Nah, sekarang kita membahas tentang predictive maintenance. Ya, tadi sudah saya singgung di awal terkait dengan predictive maintenance. Apa itu predictive maintenance? Yaitu suatu proses pemeliharaan di mana dilakukan dengan pengecekan kondisi peralatan pada saat operasi dan melakukan prediksi umur dari suatu peralatan ini apakah masih bisa beroperasi atau tidak. Jadi di sini intinya adalah melakukan pengecekan ya. Nah, pengecekannya itu secara online. Bisa secara kontinu, bisa secara periodik. Berbeda dengan PM ya. Berbeda dengan CM. Berbeda dengan breakdown maintenance. Jadi kalau di sini kuncinya justru pengecekan itu dilakukan pada saat beroperasi, pada saat memang dia sedang beroperasi. Nah, untuk itu di sini butuh alat dan teknologi, butuh SDM ya, yang mempunyai skill tinggi untuk melakukan pengukuran sekaligus melakukan analisis kinerja berdasarkan pada data-data terkait dengan sejarah kerusakan, data operasi, data desain, data maintenance untuk membuat sebuah keputusan pemeliharaan peralatan-peralatan yang sifatnya kritikal. Kalau peralatan yang tidak kritikal tidak terlalu penting ya pakai prediktif. Bisa dipahami ini Pak? Jadi ini memang digunakan untuk peralatan-peralatan mempunyai sifat kritikal. Nah, apa saja peralatan yang mempunyai sifat kritikal ya tergantung perusahaannya. Apakah trafo itu masuk kritikal atau tidak? Apakah panel listrik masuk kritikal atau tidak? Apakah motor itu masuk kritikal atau tidak? Apakah generator itu masuk kritikal atau tidak? Nah, ini tentu saja masing-masing industri punya acuan yang berbeda. Nah, PDM sebenarnya mengacu pada kurva bed-up, di mana sebuah peralatan itu akan memiliki risiko kegagalan yang tinggi pada masa awal dan pada akhir menjelang nanti lifetime-nya itu habis. Nah, PDM ini sering dikenal dengan istilah condition based monitoring. Jadi nanti dilakukan monitor kondisi ya dari sebuah peralatan. Nah, dari monitoring ini nanti diprediksi ya kondisi peralatan apakah dan kapan kemungkinan peralatan ini menuju kegagalan. Jadi nanti deteksi dini ya, Pak ya. Ini prediktif ya. Ibaratnya manusia itu dideteksi dini. Sebelum kena kanker itu, gejala kanker itu apa itu dideteksi, Pak. Sebelum terkena serangan jantung itu dideteksi dulu. Apa kira-kira yang menyebabkan orang itu kena penyakit jantung. Demikian juga untuk peralatan. Sebelum trafo itu meledak, terbakar, itu gejalanya nanti seperti apa? Itu dideteksi secara dini. Jadi memprediksi gejala kerusakan secara dini dengan memonitor kondisi secara online. Ya. Nah ini yang dinamakan prediktif. Jadi konsepnya tadi mirip ya, filosofinya yang berbeda. If it ain't broken, don't fix it. Jika tidak akan rusak, ya jangan perbaiki, malah bisa rusak. Maka di sini mendeteksi kapan mau rusak di titik ini. Maka ya di titik inilah dilakukan maintenance. Bisa difahami, Pak? Sehingga akan selalu tepat, tidak di titik ini boros.
Tidak di titik ini, terlambat. Sistem udah rusak duluan. Tetapi kapan? Ya di titik ini. Maka kita harus ngerti ya daerah kritikalnya. Bisa dipahami semuanya ini, Bapak-Bapak sekalian, terkait dengan PDM. Kalau kita tidak ada penyumbatan pembuluh darah, ya jangan operasi kan. Bahaya. Karena maintenance kadang-kadang bisa menimbulkan bahaya juga. Nah, oleh karena itu, ini kapan dilakukan? Ya di sini, titik ini. Nah, ini perbedaannya. Yang atas itu PDM, yang bawah itu PM. Karena PDM itu dilakukan pengecekan kondisi secara real time, maka selalu tepat. Sesaat sebelum akan terjadi kerusakan, ya dilakukan maintenance. Jadi selalu sama, ya, tepat. Kalau PM kadang-kadang terlalu awal seperti ini belum apa-apa, ini di maintain, ya, terlalu awal. Kadang-kadang telat, ya. Kalau telat gimana ya? Sistem udah rusak duluan. Paham nggak ini? Ini yang membedakan PDM dengan PM. Ya. PM itu preventif, PDM itu prediktif. Nah, maka di sini kita membutuhkan monitoring. Maka kita harus pendekatannya menggunakan FMEA, Failure Mode, ya, Effect Analysis. Maka kita harus ngerti ya, jenis equipment-nya apa. Misalkan untuk equipment rotating machinery, tipe equipment-nya apa? Pompa, motor, kompresor, blower. Kegagalan yang sering muncul itu apa? Atau dikenal dengan istilah failure modes-nya. Nah, dari sini nanti dicari ya, penyebab utamanya apa. Misalkan ini yang sering terjadi adalah prematur bearing loss. Nah, maka kita cari penyebab kenapa terjadi prematur bearing loss. Oh, penyebabnya excessive force. Cara deteksinya bagaimana? Oh, deteksinya pakai vibration analysis atau pakai loop analysis. Yang kedua, lubrication failure, kegagalan lubrikasi. Apa sih failure cause-nya? Penyebabnya apa? Oh, lubrication-nya over. Oh, lubrication-nya under. Oh, lubrication-nya improper. Atau heat. Atau moisture. Dan lain sebagainya. Cara deteksinya gimana? Ya, kita menggunakan alat yang namanya spektrografi. Kita menggunakan virografi untuk menganalisis kondisi dari sebuah peralatan ini. Sehingga nanti secara dini kita bisa mengetahui. Ya. Kalau yang electrical equipment, contohnya apa? Motor, kabel, starter, trafo, generator, genset, panel listrik, circuit breaker, dan lain sebagainya. Nah, apa yang menyebabkan ya? Yang sering terjadi apa? Oh, yang sering terjadi misalkan insulation failure, kegagalan karena isolasi. Nah, kegagalan isolasi penyebabnya apa? Yang sering terjadi adalah panas. Yang kedua, lembab. Gimana cara mengetahuinya? Deteksinya pakai apa? Nah, ini. Yang kedua adalah yang sering terjadi adalah corona discharge. Bukan coronavirus, tapi corona discharge. Apa penyebab munculnya corona discharge? Oh, terjadi misalkan moisture. Ya. Nah, maka di sini cara mengetahuinya pakai apa?
Nah, ini adalah contoh-contoh ya tahapan di dalam melakukan predictive maintenance. Nanti kita lihat contohnya ya. Maka di sini predictive maintenance itu kita mencari gejala awal. Ibaratnya di sini sebuah kerusakan, maka di sini kita cari titik-titik yang menimbulkan anomali ya, kelainan. Nah, biasanya yang namanya kerusakan itu didahului oleh tanda-tanda. Sebenarnya kalau orang yang tahu katanya orang yang mau meninggal itu ada tanda-tandanya ya. Ini bagi orang-orang yang punya kemampuan melihat seperti itu punya ya. Demikian juga alat. Karena di dunia ini sebenarnya ya semua sistem kalau ada mau rusak itu akan memberikan respon. Cuma kadang-kadang nggak ngerti kita respon kita. Paham ya Pak ya? Komputer mau rusak biasanya ada tanda-tandanya ya. Aki mau tekor itu ada tanda-tandanya. Biasanya di starter sekali ya. Ini kita starter 3 kali kok nggak nyala. Baru yang keempat nyala. Nah ini sebenarnya adalah ada gejala dini. Motor biasanya di start nggak masalah. Begitu di start kok trip ya. Nah ini sebenarnya menunjukkan gejala. Trafo biasanya dibebani sekian nggak panas. Ini baru dibebani sekian panas. Nah ini adalah gejala-gejala yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada alat. Nah, gejala inilah yang nanti kita deteksi. Deteksinya pakai apa ya? Pakai alat. Nah, keuntungannya apa dengan menggunakan PDM? Yang pertama jelas umur peralatan ini bisa kita tingkatkan ya lifetime-nya. Yang kedua, bisa menghilangkan tindakan-tindakan yang bersifat korektif. Jadi kalau si M-nya tinggi, kalau di tempat bapak-bapak sekalian si M-nya tinggi. Saran saya PM plus PDM. Insya Allah kita terapkan ini kalau dengan baik ya, PM-nya nanti akan turun. Bisa dipahami semuanya? Nah, PDM itu tidak hanya sekedar prediktif, tapi bisa preventif juga. Sehingga nanti waktu downtime bisa kita minimize, kita kurangi. Biaya pemeliharaan dan manpower bisa kita optimalkan. Kualitas produk semakin tinggi. Kepercayaan diri para pekerja, manpower itu makin meningkat karena lebih safety. Sehingga moral pekerja itu akan naik, pemanfaatan energi makin efisien, dan secara umum dibanding dengan preventif, penerapan prediktif ini bisa meningkatkan efisiensi hingga 12%. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Pak, tanya. Ya, silakan. Monggo, Kebetulan Bapak. kan ada bagian, nggih. Kebetulan di tempat kami kan ada bagian inspeksi rotating, Pak, di mana dia tiap bulan itu pengecekan rutin motor maupun reducer untuk peralatan yang bergerak. Lah, ada terkadang itu beberapa statement dari alat itu menunjukkan misalkan ini ada kerusakan bearing di motor 6 kW kami, misalkan motor 600 kW, dan disuruh langsung ganti. Tetapi kenyataannya ketika sudah dibongkar dan dilakukan penggantian bearingnya itu, posisi bearingnya itu tidak terlalu cacat, Pak. Artinya ketika dipertahankan sampai shutdown berikutnya harusnya kalau Mampu. dari pengalaman sih harusnya masih mampu gitu, Pak. Tapi dari alat itu menunjukkan, oh ini harus segera diganti. Seperti itu, Pak. Mohon saran. Ya, ini memang eh, kadang-kadang ya dibutuhkan kemampuan analisis yang tinggi ya untuk PDM ini.
Karena tadi sebenarnya yang deteksi itu gejalanya. Ya. Mungkin kalau dari sisi visual ya, bearing itu nggak ada masalah. Tapi dari sisi struktur ya, dari sisi structure, dari sisi apa namanya kekuatan mekanik dari bearing. Bearing itu kan mekanik Pak ya. Bearing itu fungsinya untuk apa toh? Bearing itu kan sebenarnya fungsinya untuk menjaga agar rotation dari motor listrik itu berada pada porosnya. Kalau motor itu bergerak tidak pada porosnya, akibatnya apa? Maka motor itu stator dengan rotornya bisa tabrakan. Kalau stator dengan rotor itu tabrakan, ya sampai kenapa penyebabnya kok rotor? Karena bearingnya pecah. Begitu bearing pecah, maka motor itu nggak bisa berputar pada senternya dia. Maka putarannya di sini bisa menimbulkan terjadinya gesekan antara rotor dengan stator. Nah, ini memungkinkan terjadinya kerusakan yang lebih parah. Nah, ini kadang-kadang memang muncul statement seperti tadi, ya. Begitu dibongkar, ternyata bearingnya masih bagus, ya. Nah, ini ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama, ya, apakah ya alat yang digunakan untuk mendeteksi bearing tadi. Kalau bearing kan deteksinya pakai vibration analyzer, Pak ya. Bapak deteksinya pakai apa, Pak? Korek Pak, pakai vibration analysis Pak. Nah, pakai vibration analyzer, ya. Nah, vibration analyzer itu kan mendeteksi gejala yang muncul terkait dengan vibrasi, Pak. Nah, vibrasi itu ada standarnya, ya. Kalau vibrasi itu melebihi dari standar, itu potensi bahayanya sangat tinggi. Nah, ini kalau tadi begitu dibongkar masih bagus, ini harusnya bisa tahan sekian. Mungkin ada dua kesalahan. Yang Bukan pertama, masih bagus cacat, cuma cacatnya nggak terlalu gitu Pak. Maksudnya dari pengalaman di beberapa motor cacatnya ini tuh masih bisa dipertahankan gitu Pak. cacatnya masih bisa dipertahankan. Ya, ya itu kan memang ini Pak ya. Artinya pengalaman masa lampau ya terkait dengan penggunaan ini ya itu cacatnya masih masih bisa dioperasikan sampai overhaul berikutnya ya. Nah ini memang tadi Pak ya ada dua kemungkinan. Yang pertama tadi ya deteksi terkait dengan vibration analyzer-nya tadi ya itu standar yang digunakan terlalu apa? Terlalu sensitif. Sehingga ya dengan kondisi vibrasi sekian itu rekomendasinya harus diganti. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalibrasi dari vibration analyzer-nya. Apakah benar nih vibration analyzer-nya datanya tepat atau tidak? Mestinya kalau hanya apa namanya kerusakannya masih kecil seperti ini ya, maka hasil analisisnya mestinya nggak sampai diganti. Atau yang ketiga bisa juga karena ya manpower yang melakukan analisis tadi. Karena melakukan analisis kadang-kadang ya dibutuhkan kemampuan untuk bisa menguasai pemodelan dari sistem vibrasinya ini. Ya, mungkin yang digunakan referensi yang digunakan tadi ya lebih hati-hati, Pak. Sehingga begitu ada kondisi seperti itu, rekomendasinya diganti. Itu kira-kira, Pak, dugaan saya, Pak Goni ya. Jadi ada banyak faktor ya. Yang pertama tadi terkait dengan alatnya, metode pengukurannya apakah sudah tepat atau belum. Yang ketiga apakah analisisnya itu standar yang digunakan untuk vibrasi itu tingkat amannya seberapa. Karena terkait dengan standar itu beda-beda, Pak. Ya. Menurut standarnya ANSI ya, mungkin saja berbeda dengan ASTM, mungkin saja berbeda dengan standarnya ASME ya. Ini terkait dengan masalah vibration analyzer. Dan alatnya juga masing-masing juga kadang berbeda. Nanti terkait dengan ini juga sama, partial discharge. Partial discharge ini standarnya banyak. Nanti terkait dengan polaritas indeks, itu juga standarnya banyak ya. Terkait dengan tahanan isolasi, itu juga
standarnya banyak ya. Nah, kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau pilih yang paling tinggi ya, atau kita pilih yang paling toleran ya terkait dengan kondisi ini? Ini juga mempengaruhi Pak Goni ya. Bisa dipahami Pak Goni? Bisa, Pak. Tapi saya boleh menyimpulkan sedikit, Pak. Kalau Boleh. prediksi berarti kita semacam dukun gitu ya, Pak, ya. Hanya menerka-nerka kapan rusaknya gitu ya, Pak, ya. Ya sebenarnya bukan dukun Pak. Kalau dukun itu kan dia nggak ngerti Pak. Kalau dukun itu sebenarnya kan nggak ngerti. Dia hanya menebak saja dukun itu. Jadi kadang-kadang tebakannya benar, kadang-kadang tebakannya salah. Kalau predictive maintenance itu ada matematiknya Pak. Ada modelnya. Ada referensinya. Paham ya Pak ya? Seperti orang beragama Pak ya. Kopi, Pak. Terima kasih. Jadi apakah yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum? Ya tergantung referensinya Pak. Mungkin saja ini ya, mungkin saja yang digunakan oleh engineer-nya. Karena yang melakukan prediksi kan engineer Pak ya. Mungkin referensi yang digunakan oleh engineer-nya ini ya, kebetulan tadi referensi yang paling ya kan safety, paling aman ya. Jadi masih dalam gejala ini udah rekomendasinya ganti Pak. Paham nih Pak ya? Nah, ini kan juga beda. Ada yang penggantian itu early warning 3. Ada yang metode itu early warning 2, ini sudah rekomendasinya ganti. Nah, mungkin di sini Pak, perbedaan referensi. Jadi, saya tidak mengatakan itu salah atau benar. Ya. Tetapi masalah referensi. Saya yakin lah ya, kalau teman-teman engineer, ilmunya masih cukup ya, terkait dengan masalah analisis, berkaitan dengan predictive maintenance. Demikian ya Pak Goni ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Nah ini ya Bapak-Bapak sekalian terkait dengan keuntungan. Nah kerugiannya apa? Kerugiannya ya atau sebenarnya bukan kerugian, kelemahan ya. Kelemahan dari kita menggunakan BDN. Ya kita butuh biaya investasi yang mahal ya. Karena alat-alatnya mahal ya. Vibration analyzer ya. Terus kayak apa namanya partial discharge itu harganya sangat mahal. Kalau di motor ya MC, MCE Pak ya. MS Motor Signature Analysis MS MCE ya. Nah, ini butuh investasi yang besar dibanding dengan preventif. Kalau preventif tidak terlalu besar investasinya. Tapi kalau prediktif butuh itu, ya. Kalau manusia ya butuh yang untuk alat-alat yang untuk ngecek kolesterol, ngecek gula darah, itu mahal-mahal. Ronsen ya, USG dan lain sebagainya. Itu kalau manusia. Nah, kalau alat ya nanti butuh mahal, ya. Yang berikutnya, nah, ini juga dibutuhkan training kepada siapa? Ya, kepada engineer yang nanti akan melakukan analisis. Maka ini engineer-nya ya mestinya juga punya kemampuan yang baik ya terkait dengan pemahamannya terkait dengan motor. Minimal engineer itu punya pengalaman. Nah, ini kadang-kadang yang di lapangan seperti yang tadi disampaikan Pak Gosi tadi ya. Kadang-kadang ini antara engineer sama tim teknis di lapangan kadang-kadang nggak nyambung ya. Karena engineer itu kan taunya biasanya di mana? Di meja toh, Pak. Ya kerjanya kan di balik meja ya. Yang melakukan pengecekan aja. Yang tahu persis mesin itu siapa? Yang tahu persis mesin ya operator. Yang memaintain sistem siapa? Ya bagian maintenance. Tapi yang punya kuasa siapa? Yaitu bagian engineer. Nah, idealnya engineer ya, operator, supervisor dan maintenance ini diskusi sehingga nanti ya didapatkan salah satu keputusan yang terbaik terkait dengan peralatan. Nah, ini konsep yang dikembangkan tadi RCM. RCM itu nggak berdiri sendiri.
Maka di sini melibatkan engineer, melibatkan supervisor, melibatkan operator, melibatkan maintenance staff, ya, baik itu planner dan lain sebagainya. Nah, yang namanya PDM itu waktunya tidak bisa instan. Begitu kita investasi ini langsung bisa hasilnya, tidak bisa. Waktunya cukup lama. Ini yang harus disadari terkait dengan masalah PDM. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pemeliharaan generator? Nanti kita lihat beberapa contoh-contoh terkait dengan PDM. Ya, Izin bertanya Pak, ya silakan Bapak, monggo. Tadi kan disampaikan Pak ya terkait predictive maintenance itu dilakukan pada saat beroperasi unitnya Pak ya. Iya, betul Bapak. Eh, Misal kalau kondisinya seperti ada periodic maintenance Pak, jadi kan kondisi trafo atau generator lagi stop Pak ya. Mm-mm. Nah, di situ kan ada biasanya dilaksanakan asesmen Pak, jadi kayak pengambilan data tahan delta offline kayak gitu Pak, terus Mm. winning resistance dan lain-lain. Nah itu maksudnya dia apa Pak? Apakah periodic maintenance kah apa seperti apa Pak itu Pak? Ya, jadi kalau untuk di posisi dia lagi off, ya, lagi mati, ya, lagi tidak beroperasi, memang dilakukan beberapa uji, ya. Nah, uji itu sebenarnya untuk memastikan apakah peralatan ini layak untuk dioperasikan atau tidak. Nah, nanti di sini ada banyak uji, ya. Salah satunya nanti yang cukup terkenal itu ya uji-uji ini, ya. Kita lihat ini. Saya share, ya. Nah, di sini. Nah, uji-uji nanti di sini, Pak. Ada banyak uji, ya. Saya di sini. Nah, ini uji. Nah, ini sudah saya tuliskan semua uji supaya Bapak punya punya apa namanya gambaran, ya. Terutama ini kalau yang di ya, Pertamina, yang di petrokimia, yang di pembangkit. Kalau yang di rumah sakit mungkin ujinya nggak sebanyak ini, ya. Karena kan kebanyakan peralatan-peralatannya tegangan rendah, ya. Nah, di sini ini ada banyak uji, Pak, ya. Ada uji insulation, ya. Ini yang wajib nih, Pak. Karena electrical itu yang paling penting insulation. Ini paling penting. Maker, ya. Ada uji polaritas indeks, ada uji IAR, disabsorption ratio, ada uji hypot, ada uji tangen delta. Ini macam-macam. Ada sifatnya di sini yang bisa dilakukan dalam kondisi offline maupun online. Ini kalau saya jelaskan ya ada 35 uji, Pak, ya. Ini sudah saya bagi-bagi. Kalau di gen itu artinya generator, mod itu artinya motor, TRF itu trafo, FDR itu feeder, feeder itu kabel 20 kV tegangan menengah, 20 kV 13,8, ya. Berapa lagi yang digunakan di industri, ya, 6,4 kV, ya, 3,3 dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada instalasi tegangan rendah. Nah, tegangan rendah itu kalau di Indonesia pakai 380 untuk yang 3 fase, 220 untuk yang 1 fase. Selain ini ya nanti kalau Pertamina mungkin beda tegangannya. Ada yang 415, ada yang 480, 600, 680 dan lain sebagainya. Nah, berikutnya baterai. Nah, ini ada pengujian-pengujiannya. Nah, pengujian seperti ini untuk apa sebenarnya? Pengujian itu tadi sifatnya adalah ada uji itu yang memang uji untuk proving, membuktikan bahwa alat ini masih layak. Ada uji yang sifatnya go dan no go, Pak. Contohnya apa uji go dan no go? Uji go dan no go contohnya adalah uji tahanan isolasi, Pak, ya. Kalau Bapak lakukan uji tahanan isolasi, hasilnya kurang dari standar yang telah ditetapkan, ya maka ya no go. Alat nggak boleh dioperasikan. Bisa dipahami, Pak? Polaritas indeks, kalau nilainya sekian, itu ada pilihan nanti, ya.
Tidak go dan no go kalau polaritas indeks. Ada beberapa pilihan di situ. Oh, kalau nilainya 1,4, ini masih bisa dioperasikan. Tapi ada persyaratannya. Karena di situ ada apa namanya? Penyerapan uap air atau kontaminasi yang harus dibersihkan, harus dikeringkan di situ. Nah, terkait dengan hypot, hypot ini uji merusak. Jadi nanti uji ada yang sifatnya merusak, destruktif ya, ada uji yang tidak bersifat merusak. Kayak maker kita mau melakukan berapapun tidak masalah. Ya. Nah, ini tadi ya uji-uji ini untuk memastikan bahwa peralatan kita itu memenuhi persyaratan untuk kita operasikan. Bisa difahami ya Pak ya? Nah, ada uji yang bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi. Kira-kira ini bisa beroperasi sampai kapan, Pak? Seperti misalkan partial discharge. Ini hanya bisa memprediksi ya. Hanya mengetahui kondisi isolasi ya. Itu dengan menggunakan partial discharge. Sama dengan tangan delta. Kalau kita lihat hampir semua uji, itu yang diuji adalah tahanan isolasinya. Karena memang isolasi itu yang paling penting pada sistem tenaga listrik. Ya, itu Pak ya, kira-kira ya. Bisa dipahami Pak ya? Untuk kaitannya dengan uji. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak ya. Nah, ini uji-uji tadi ya yang terkait dengan pengujian. Ada yang lain mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Nah, sekarang kita lanjut ke pemeliharaan generator. Nah, generator itu kemarin sudah kita bahas ya. Tergantung jenis pembangkitnya. PLTU, PLTG, ya generatornya sama, tapi kapasitasnya beda. Kalau di pembangkit ya PLTU, PLTG, PLTGU, PLTA beda. Sistemnya beda. Komponennya juga beda. PLTG tidak punya boiler. PLTU punya boiler. PLT genset tidak punya boiler. Genset tidak punya turbin, punyanya mesin diesel. PLTU punya kondenser, kalau PLT diesel tidak punya kondenser, punyanya pendingin biasa. Maka tergantung dari ini. Kalau pembangkit besar ada balance of plant-nya yang terkait dengan air ya. Nah, ini semua yang nanti harus kita perhatikan. Nah, terkait dengan pembangkit, apa yang perlu kita maintenance? Nah, kita lihat di sini. Ini pembangkit secara umum saya gambarkan seperti ini ya. Ini ada mesin generatornya, ini ada penggerak mulanya, ini nanti ada panel sinkronisasinya, ini ada pengamannya, breaker ya, ada trafo auxiliary untuk pemakaian sendiri, ada trafo yang digunakan untuk pengiriman atau trafo dayanya, ada eksitasi ya, ada kontrol sistem untuk eksitasi, ada control room untuk mengontrol segala bisnis yang ada di pembangkit ya, ada switchgear, ada peralatan proteksi dan lain sebagainya. Termasuk nanti ada governor yang digunakan untuk melakukan pengendalian kecepatan putar dari turbin untuk mendapatkan tegangan, untuk mendapatkan frekuensi yang sesuai. Termasuk nanti ada AVR untuk mengontrol tegangan keluaran dari generator. Nah, pemeliharaannya apa saja ya? Pemeliharaan terkait dengan yang pertama inspeksi. Apa yang perlu diinspeksi? Yang pertama inspeksi ya dokumen. Dokumen-dokumen ini perlu kita inspeksi. Manual book-nya, SOP-nya.
dokumen operasi, ya, data pengukuran, status, data operasional, data pemeliharaan, kondisi-kondisi yang tidak normal. Nah, kita masukkan ke dalam form-form, ya, format-format baik secara manual maupun berbasis CMMS. Nah, ini sistem berbasis komputer, mau pakai SAP. Kalau Pertamina ya pakai SAP, Pak, ya. Kalau Indonesia Power senangnya pakainya Maximo. Zaman dulu ada yang pakai JD Edward. Nah, sekarang mulai jarang JD Edward. Yang paling banyak sekarang ya SAP, Maximo, ya. Ada yang pakai Oracle, ada yang buatan sendiri, ya, mengembangkan sendiri softwarenya menggunakan, ya, apa namanya, framework yang open framework, ya. Sekarang banyak open, ya. Nah, tindakan inspeksinya apa saja? Apa yang harus diinspeksi? Kinerja peralatannya, kebersihan, pelumasan, ya, kondisi lingkungan. Nah, ini perlu dilakukan inspeksi. Kalau di rumah sakit ya mulai dari panel tegangan menengahnya, incoming-nya, metering-nya, outgoing-nya, trafonya, panel ATS-nya, panel LVMDP, dan seterusnya. Itu yang nanti dilakukan ini. Nah, apa saja yang perlu diinspeksi? Pemeriksaan kondisi komponen, ya, kebersihannya, lingkungan, perawatan ringannya bagaimana, perawatan sedangnya, yang berat nanti seperti apa. Nah, ini yang dilakukan proses inspeksi. Contohnya apa? Ya, misalkan begini, terkait dengan kebersihan. Nah, terkait dengan kebersihan, misalkan inspeksinya, ya, kita perlu memberikan status. Misalkan di sini ya ada yang statusnya sangat bersih, bersih, agak kotor, kotor dan sangat. Nah, ini nanti perlu kita buat rubriknya, ya. Katakan sangat bersih itu jika seperti apa? Ini sangat bersih itu kriterianya begini. Bersih itu kriterianya seperti ini, agak kotor begini, kotor seperti ini, sangat kotor. Nah, status tindakannya seperti apa? Ini contoh saja, ya. Bisa dipahami sampai di sini, Bapak-Bapak sekalian? Nah, contoh menjaga kebersihan. Apa saja yang dijaga kebersihannya? Eksteriornya apa yang perlu dijaga kebersihannya? Interiornya apa? Ini kalau di mesin pembangkit, ya. Nah, formulirnya seperti apa? Ini contohnya. Kapan dilakukan inspeksi, lokasinya di mana, nama peralatan yang diinspeksi apa, misalkan trafo, kapasitasnya berapa kVA, motor berapa HP, ya. Parameter yang diamati apa saja, apakah tegangannya, arusnya, suhunya, status fungsinya bagaimana, ya. Waktu pencatatannya kapan, keterangan kalau ada gangguan ataupun kerusakan. Nah, ini contoh, ya. Kalau ada temuan nanti seperti apa? Nah, ini masing-masing perusahaan mungkin punya format yang berbeda terkait dengan formulir inspeksi. Nah, contohnya seperti ini. Kondisi peralatan, kapan, ya,
minggu kapan, tanggalnya berapa, lokasinya di mana, peralatannya apa yang dilakukan inspeksi, keluhannya apa, kebersihannya bagaimana, pendinginannya seperti apa, saran tindakannya apa, ya. Ini contoh saja. Nah, contohnya bagaimana kalau di pembangkit ya? Pembangkit ya nanti ya kita cek misalkan apanya ya? Berasnya. Ini kalau pembangkitnya pakai beras. Kalau pembangkitnya pakai brushless ya nggak ada berasnya, Pak ya. Makanya nggak usah dilakukan pengecekan. Nah, beras ini bagian yang penting untuk kita melakukan apa? Pemeriksaan. Apakah ada serpian, apakah patah, apakah terjadi aus, apakah perlu diganti, apakah tegangan pegasnya itu masih baik atau tidak. Yang kedua apa? Brush holdernya. Nah, ini kita lakukan pengamatan, inspeksi. Berikutnya apa? Komutator. Komutator itu bagian yang digunakan untuk menyearahkan. Atau slip ring ya. Kalau bass kan sikat arang biasanya pakainya. Yang berikutnya glass blendingnya, insulationnya. Nah, nanti kita lakukan pengecekan. Nah, yang kedua tindakan perawatan. Apa yang dilakukan dalam melakukan perawatan ya? Nah, tadi ya melakukan resurfacing. Jika ada permukaan yang cacat ya, untuk mengurangi efek terhadap cacat ini kita bisa melakukan berbagai macam perbaikan. Apa misalkan grooving ya, pitting ya. Karena ada burning ini kita bisa tutup dengan menggunakan resurfacing. Nah, tadi ya yang ditanyakan Pak Wayan, polisi. Kalau dia memang ada bernoda, smooth ya, ya maka kita harus bersihkan, nanti kita polis lah. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ini untuk perawatannya ya. Ada berbagai macam perawatan, ada yang umum, yang paling umum gimana perawatan umum itu? Menjaga kebersihan dan menjamin pelumasan dengan baik ya. Greasing ya, ini penting. Lubrication ya. Karena rotating mesin. Yang berikutnya, menjaga generator dari kebasahan atau kelembapan. Karena lembab ini musuh utama dari peralatan listrik, Pak ya. Pokoknya kalau ada apa namanya lembab ya musuh utamanya. Maka harus kita pastikan ya kondisinya kering ya. Penempatan barang-barang juga kita harus jaga, jangan sampai nanti lembab ya. Perlu menghindari ya hal-hal yang bisa merintangi disipasi panas. Nah, ini penting ya. Karena nanti ini kadang-kadang kita apa namanya tidak sengaja meninggalkan kain atau lap itu menutup lubang ventilasi ya ini bisa fatal akibatnya. Ya nanti bisa menimbulkan panas ya. Nah ini yang sering terjadi kadang-kadang kita nggak sadar meninggalkan lap ya, meninggalkan barang-barang yang justru menutup lubang-lubang ventilasi. Nah ini penting ya karena kalau ada apa namanya eh, suhu ini bisa kita kita keluarkan panasnya melalui
Ini, ya. Nah, berikutnya terkait dengan ya inspeksi dan overhaul. Ya. Saya kira ini sudah apa namanya overhaul ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau ringan, sedang maupun berat. Ya. Kalau kecil apa yang dilakukan? Ya. Atau ringan, bukan kecil ya. Kalau overhaul bukan kecil, tapi ringan. Kalau yang besar seperti apa? Yang sedang seperti apa? Nah, ini tadi terkait dengan ya isolasi belitan ya. Ini berapa idealnya? Minimalnya berapa? Nah, ini kalau terkait dengan isolasi belitan ya sebenarnya kita rekomendasinya tergantung dari teknologi juga. Karena teknologi terkait dengan belitan itu berubah sepanjang waktu ya. Jadi nanti kita juga harus perhatikan terkait dengan standar-standar itu. Nah, tadi terkait dengan ya apabila ada indikasi ya belitan itu menyerap uap air, maka harus dilakukan apa? Ini yang sering terjadi ya karena belitan dari generator, dari motor itu menyerap uap air sehingga pada saat dioperasikan ini bisa menyebabkan terjadinya short circuit atau gangguan. Maka harus dilakukan pengeringan. Nah, pengeringan juga nanti harus mengikuti SOP ya, sesuai dengan standar kelas isolasi yang nah tes-tesnya kalau di generator tadi sudah saya jelaskan ada banyak ya untuk tesnya tadi ya. Nah, untuk pemeliharaan generator ya ini contoh misalkan pemeliharaan genset ya. Ini pemeliharaan genset. Tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi ya. Contohnya ya pemeliharaan genset. Apa sih yang perlu dipelihara? Yang pertama adalah ya karena genset itu kadang tidak digunakan untuk utama tapi untuk backup. Kalau yang digunakan untuk utama ya beda ya, nggak perlu pemanasan Pak ya. Kalau digunakan setiap hari ya nggak perlu pemanasan. Tapi kalau yang genset hanya digunakan untuk backup, ini perlu dipanaskan. Nah, pemanasan bagaimana? Ya? Apakah seminggu sekali? Apakah 5 hari sekali? Apakah 3 hari sekali? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan warming up genset ini? Nah, ibaratnya Bapak Ibu kalau punya mobil nggak pernah dipakai ya, kalau nggak dipanaskan gimana Pak kira-kira? Atau Bapak punya motor ditinggal pergi ya, pas waktu Lebaran pulang kampung 2 minggu kira-kira bagaimana Pak motornya atau mobilnya itu? Pak Nasrul, kira-kira seperti apa? Yang jelas kita akan jumpai seperti untuk start nggak mau lagi Pak, baterai udah sangat low. Bisa jadi juga eh, kalau terlalu lama nanti bensin juga basi, oli juga udah nggak ini lagi kekentalannya Pak. Jadi ini harus diperhatikan ya. Jadi mesin-mesin yang lama tidak digunakan harus kita jaga. Maka mobil yang nggak dipakai ya harus dipanasi Pak ya. Kalau tidak dipanasi yang paling rawan kena ya akinya dulu ya. Karena aki walaupun dia tidak di-on-kan itu terjadi discharge. Nah, ini rawan ya. Ya tadi yang kedua apanya? Olinya. Olinya nggak nyebar, ngumpul situ. Nah, ini yang rawan. Olinya nanti bisa rusak ya. Jadi nanti kalau mobil atau kendaraan lama nggak dipakai, sebaiknya saran saya ya ganti oli aja langsung. Karena sebenarnya kondisi olinya bisa
mengental, ya. Yang berikutnya BBM-nya, ya, ini juga bisa menguap, ya. Nah, ini bisa merusak ke sistem atau bisa terkontaminasi. Nah, maka di sini perlunya pemanasan. Yang kedua, pemeriksaan aki. Aki ini penting. Kemarin sudah kita bahas, ya. Aki itu untuk starting. Hati-hati dengan aki karena di situ kimia. Maka kita harus jaga alur koneksi pada terminal itu kenceng dan tidak longgar. Pastikan terminal tidak berkarat. Karena kalau berkarat bisa menimbulkan percikan api. Ya, ini bahaya. Pemeriksaan bahan bakar, ya, ini juga harus dipastikan baik. Pastikan tidak ada kebocoran, tidak bergesekan dengan benda apapun yang dapat menimbulkan kegagalan fungsi. Ya. Yang berikutnya pemeriksaan sistem kontrol. Yang kelima, lakukan pemeriksaan indikator mesin. Tekanan olinya kita cek, suhu radiatornya juga dicek, ya. Pada saat running kita dengarkan bunyi mesinnya seperti apa. Hati-hati dengan kegagalan pembakaran, ya. Hati-hati juga dengan getaran atau vibrasi. Kemarin sudah kita bahas, ya. Warna dari asap knalpot juga harus diperhatikan, ya. Penurunan kekuatan atau terjadi apa namanya? Eh, yang kapasitasnya harusnya 100 tidak bisa untuk 100. Karena terjadi penurunan kemampuan dari mesin. Dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian, ya. Termasuk nanti pembuangannya. Termasuk nanti untuk pelumasan, ya. Level oli mesinnya pada saat dia mati itu berada pada level yang mencukupi atau tidak. Jaga level oli sedekat mungkin dengan full, ya. Tetapi tidak full, ya. Kalau nanti ada penurunan, ya kita harus tambahkan, ya. Nah, ini terkait dengan, ya, hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, terkait dengan sistem pendingin genset, apa yang perlu dilakukan? Bagaimana cara membersihkan sirip-sirip pendingin, ya? Ini kadang-kadang menggunakan sirip pendingin kan pakainya kan kompresor, ya. Nah, ini harus hati-hati menggunakan kompresor, jangan terlalu kuat, ya. Karena kalau terlalu kuat bisa menyebabkan kerusakan pada cat. Nah, ini bahaya. Aliran air diusahakan sama, ya, satu alur, ya. Kalau kita menggunakan spare part, gunakanlah spare part yang OOM. Original Equipment Manufacturer. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, yang berikutnya menjaga kebersihan, ya. Bagaimana Bapak-bapak sekalian dan Ibu nih, masih semangat atau udah ngantuk ini? Ini Mbak Linda harus kasih ice breaking ini.
Punya Iya ice Bapak, breaking nggak? jam-jam rawan Nah, ini. punya Punya ice breaking Bapak, nggak? Nah, kalau mau punya ice ice breaking breaking terlebih dahulu begitu Bapak. dikeluarin, ilmunya dikeluarin. Ya. Oh iya Bapak, mungkin sekarang Bapak. Ya, silakan Mbak. Baik, sebentar ya Bapak saya carikan. Oke, ya.